Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi syururi anfusina wa min syai'i a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat serta hidayatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barakah ini. Amin, amin, amin. Kedua, tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah hingga ke zamannya insya Allah terang benderang seperti saat ini, dan yang selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir kelak. Saya ingin menyampaikan sebuah kultum singkat tentang keutamaan orang-orang yang selalu mengingat Allah. Isi pikiran dan perasaan seseorang itu tercermin dari perilakunya. Jadi sebagai seorang muslim kita harus pandai-pandai menjaga keduanya. Jika salah satunya rusak, maka akhlak kita akan rusak. Jika salah satunya lebih unggul, itu juga tidak baik. Kita harus membuat keduanya saling seimbang satu sama lain. Allah selalu menyukai orang yang menjaga lisan, hati, dan pikirannya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya mereka melihat kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati mereka. Dalam sebuah hadis riwayat Abdul bin Bishr, Nabi SAW berpesan kepada seseorang yang bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, tuntunan dan syariat Islam telah banyak diturunkan dan saya merasa berat. Karena itu, kabarkanlah kepada saya suatu amalan yang ringkas tetapi dapat mencukupi amal ibadahku. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya engkau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tidak berarti meninggalkan amalan-amalan yang wajib lainnya, tetapi membuat diri kita tak terdorong untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah lainnya yang Allah pesankan. Sebab pelaksanaan ibadah yang merupakan wujud bukti rasa syukur kita kepada Allah dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tercermin pada setiap amal-amal ibadah, setiap perbuatan hambanya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala berkali-kali lipat bagi mereka yang sholat berjamaah. Dan sebagai umat muslim kita harus tahu, Allah memberikan 27 kali lipat pahala. Itu adalah pahala yang sangat besar yang kita bisa dapatkan hanya dengan sholat berjamaah. Alih-alih sholat sendirian, artinya amalan itulah yang lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala azan berkumandang, apakah hati dan pikiran kita sebagai seorang muslim otomatis terpaut mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bila jawabannya iya, maka dia akan bergegas menuju masjid dan melaksanakan sholat berjamaah. Bukan hanya sholat sendirian di rumah, sebab berjamaah merupakan hal yang lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berhati-hati supaya terhindar dari menganggap ringan perbuatan dosanya, seperti perbuatan maksiat. Kalau mereka melakukan hal itu, mereka akan segera terpanggil untuk kembali ke jalan Allah yang lurus. Sebaliknya, orang yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan tidak pernah takut untuk mendekati hal-hal seperti itu. Perbuatan dosanya sehingga alih-alih menyesal, justru pada waktu berikutnya dilakukannya lagi dan lagi tanpa ada takut untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'araf paling mahal dari orang yang melupakannya Robnya adalah istidraj. Hal itu ditandai dengan melimpahkannya kenikmatan, tetapi membuat si pelaku jauh dari rahmat ilahi.
Contohnya adalah dikala dia sedang kaya raya, dia berlaku sombong, dia membangga-banggakan hartanya. Seperti Korun, dia membanggakan hartanya, dia waktu susah dia selalu berdoa kepada Allah, dia selalu meminta, rajin sholatnya, rajin ibadahnya. Tatkala dia sudah kaya raya, dia melupakan Allah, meninggalkan segala amal-amalan, dan mengingat bahwa bukan karena Allah segalanya ini, tapi karena usaha dia sendiri. Medium istighraq bisa bermacam-macam. Sebut saja harta seperti Korun tadi, pangkat, jabatan, popularitas, atau tubuh dan wajah yang rupawan. Namun segala yang tersebut itu pada hakikatnya bersifat fana atau sementara. Semua akan kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, semua kembali. Tidak ada yang bisa menaungi kita di pada mahsyar kelak selain amal perbuatan kita di dunia. Semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir kelak. Ringan beratnya perbuatan kita tergantung pada kita di dunia. Jika ringan perbuatan kita, jika kita selalu mengingat Allah, menjauhi perbuatan maksiat, menjauhi perbuatan yang dilarang Allah, maka Allah dengan mudah menyebut nama kita di surga, membiarkan kita memasuki surga-surga yang indah, dan tidak mungkin nama-nama kita di tamannya. Tapi jika kita tidak mengingat Allah, tidak segan mendekati hal-hal yang dilarang Allah, mendekati zina, mendekati judi, qamar dan yang lainnya, Allah akan mempersulit kita di pada mahsyar, dan tidak ada naungan selain naungan Allah di sana. Simak surah Al-Baqarah ayat 152. Terjemahannya, ingatlah kamu kepadaku, niscaya ingat mula aku kepadamu. Mungkin demikian kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.